Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Pemirsa Baziyat Families, pada kesempatan kali ini saya ingin membacakan salah satu bagian dari kitab Kifayatul Akhyar fi Halli Ghayatil Ikhtisar berkaitan dengan rukun khutbah Jumat, ya. Jadi ini merupakan salah satu hal yang cukup penting untuk dipahami atau diketahui oleh para pengkhutbah atau para khatib Jumat, dan juga tentu saja oleh para pengurus, ya. Karena jangan sampai khutbah itu menjadi tidak sah, ya. Kenapa? Karena khutbah itu kan menjadi salah satu rukun dari sholat Jumat, ya. Rukun dari sholat Jumat. Nah, supaya khutbah yang berposisi sebagai rukun dari khutbah Jumat itu menjadi sah, ya, maka kita mesti tahu rukun-rukunnya, ya. Karena jangan sampai khutbah tidak sah, maka kalau khutbah tidak sah, maka sholat Jumatnya juga tidak sah, ya. Nah, oleh karena itu, mari sama-sama kita baca, ya, bagian di dalam kitab Kifayatul Akhyar berkaitan dengan khutbah Jumat, ya. Wa faraiduha salasatu asya. Nah, ini matannya ini, pemirsa, ya. Dan fardu-fardunya itu ada 3 perkara. Fardu ini maksudnya adalah rukun, ya, bahasa lain dari rukun, ya. Nah, wa faraiduha salasatu asya. Rukun-rukun salat Jumat ada 3 perkara. Yang pertama, khutbatani yaqumu fihima wa yajlisu bainahuma, yakni 2 khutbah yang mana di dalam 2 khutbah itu khotibnya berdiri dan kemudian duduk di antara kedua khutbah itu, ya. Nah, kemudian wa antusalla rak'ataini fi jama'atin, ya, dan sholat 2 rakaat dengan berjamaah, ya. Nah, ini matannya. Kemudian dijelaskan oleh Imam Taqiyuddin Al-Hisni, ya. Beliau menjelaskan min syuruti sihhatil jum'ati ayyataqaddamaha khutbatani, ya. Di antara syarat sah dari sholat Jumat yaitu dia didahului oleh 2 khutbah. Nah, ini makanya tadi syarat sah Jumat itu adalah didahului oleh khutbah, ya, 2 khutbah. Fi sahihi Muslim, di dalam kitab Sahih Muslim, an Jabir bin Samurah, dari sahabat Jabir bin Samurah radhiyallahu anhu, annahu alaihi salatu wassalam, dijelaskan oleh Jabir ini bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu kana yakhtubu khutbataini, bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam itu berkhutbah dengan 2 khutbah, yajlisu bainahuma, dia duduk di antara keduanya, wa kana yakhtubu qaima, ya, dan bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam itu berkhutbah dalam keadaan berdiri, ya. Rasul berkhutbah dalam keadaan berdiri. Wa fi riwayah, dan di dalam sebuah riwayat, annahu alaihi salatu wassalam kana yakhtubu khutbataini yaqra'ul qur'ana wa yudzakkirun nas, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam berkhutbah dengan 2 khutbah yang mana Rasul sallallahu alaihi wasallam kemudian membaca Al-Qur'an di dalamnya dan memperingatkan manusia. Nah, lalu dijelaskan walil khutbati khamsatu arkanin, ya. Dan untuk khutbah ada 5 rukun. Nah, ini, ya.
untuk khutbah ada 5 rukun. Yang pertama, ahaduha hamdun lillahi ta'ala, ya. Ini ada kesalahan penulisan ini, ya. Jadi yang pertama adalah hamdun lillahi ta'ala, memuji Allah subhanahu wa ta'ala. Wa yata'ayyanu lafzul hamd, dan lafaz alhamdu itu adalah lafaz yang khusus, ya. Maksudnya dia mesti disebut, ya, dengan sebutan hamdun, ya. Makanya biasa para khatib membuka khutbahnya misalnya dengan mengatakan innal hamda, ya, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu, ya, atau bisa juga dengan alhamdulillahilladzi arsala rasulahu, dan seterusnya. Nah itu, ya. Jadi dengan lafaz hamdun ini, ya. Nah, kemudian watsani, dan yang kedua, as-salatu ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, bersalawat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa yata'ayyanu lafzus shalah, dan lafaz salat juga itu adalah lafaz yang tertentu, ya, ditentukan lafaznya. Makanya bisa kita mengatakan as-salatu wassalamu ala rasulillah, ya, seperti itu. Atau misalnya as-salatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin, ya, bisa seperti itu. Nah, kemudian ats-tsalitsu al-wasiyatu bi taqwallahi ta'ala, ya. Yang ketiga, di dalam khutbah itu harus ada wasiat untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Qal, ya. Nah, qala Imamul Haramaini, ya, berkata Imam Al-Haramain, yakni Imam Al-Juwaini, wala yakfil iktisaru ala tahdhir minal ightirari bid dunya wa zakharifaha, dan tidak cukup hanya dengan meringkas tentang tahzir, ya. Tahzir ini peringatan dari keterlenaan kita terhadap dunia dan perhiasan-perhiasannya. Jadi tidak cukup hanya misalnya memperingatkan manusia tentang, atau memperingatkan jamaah tentang jangan sampai kalian terlena dengan urusan dunia dan sebagainya, tanpa ada wasiat takwa tadi, ya. Nah, karena dikatakan di sini fa inna dzalika qad yatawassa bihi munkirus syara'i, ya. Karena kalau seperti itu, ya, orang-orang yang mengingkari syariat, munkirus syariat, juga bisa berwasiat, ya, juga bisa berwasiat. Maka dikatakan balla budda minal hamli ala ta'atillahi ta'ala, melainkan tidak boleh tidak bahwa dia juga harus memberikan wasiat itu untuk senantiasa mentaati Allah Subhanahu wa ta'ala, wal man'i minal ma'asi bila khilaf, ya, dan juga melarang dari bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan berkaitan dengan hal ini bila khilaf, tidak ada perbedaan, ya. Walau qal, ya. Nah, kalau misalnya khatib tadi berkata ati Allah ta'ala, ya, taatlah kalian kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka hukumnya itu, kata beliau, kafa, ya, cukup. Nah, itu yang ketiga. Kemudian ar-rabi', yang keempat, ad-du'a'u lil mu'minin, mendoakan orang-orang yang beriman. Nah, di sini dikatakan wa huwa ruknun 'ala sahih, ya, dan ini adalah rukun menurut pendapat yang paling sahih, ya, pendapat yang paling sahih. Wala tasihhul khutbatu bidunihi, dan tidak sah khutbah tanpa ada doa kepada orang-orang yang beriman. Wa huwa makhsusun bitsaniyah, dan ini khusus, ya, doa kepada orang beriman ini khusus di dalam khutbah yang kedua. Wa yakfi ma yaqa'u alaihi ismud du'a, dan cukup doa tersebut adalah
apa yang kalimat yang sekiranya itu dapat dimaknai sebagai doa walaupun singkat, ya. Makanya kita sering mendengar ada para khatib itu yang berdoa, Allahumma fir lil mu'minina wal mu'minat. Kalau seandainya seperti itu saja doanya, maka insya Allah itu sudah cukup, ya, sudah cukup bagi khatib untuk memenuhi rukun yang keempat ini. Kemudian al-khamis, yang kelima, qira'atu syai'im minal Qur'an, ya, membaca sebagian dari Al-Qur'an. Wa aqalluhu ayatun wahidah, dan yang paling sedikit itu adalah satu ayat, ya. Jadi membaca apa saja dari Al-Qur'an minimal satu ayat, ya. Nassu alaihi Syafi'i sawa'un kanat wa'dan au wa'idan au hukman au qissah, ya. Nah, hal ini dimansuskan oleh Imam Syafi'i, dieksplisitkan oleh Imam Syafi'i, ya, bahwasanya dia boleh membaca apa saja, baik ayat itu berkaitan dengan janji-janji Allah Subhanahu wa taala, misalnya tentang janji bagi orang-orang yang beriman akan mendapatkan surga, ya, au wa'idan, ya, atau peringatan, ya, au hukman, ya, atau hukum atau kisah-kisah, ya, itu bisa saja, ya. Kemudian dikatakan wa yustaratu kaunul ayati mufhimatan, ya, dan disyaratkan keberadaan ayat tersebut, keadaan ayat itu dia memberikan pemahaman, ya. Fala yakfi, dan tidak cukup kalau misalnya dia membaca ayat bunyinya itu summa nuzir, kemudian dilihat, ya. Nah, ini tidak memberikan pemahaman, ya. Ayat mufhimah itu tidak didapatkan dengan membaca potongan seperti ini, ya. Wa in kanat ayat, ya, walaupun itu adalah sebuah ayat, ya. Jadi yang disyaratkan itu memberikan pemahaman, ya. Itu. Kemudian dilanjutkan waqtalafa fi mahallil qiraah, ya. Dan para ulama itu berselisih tentang tempat membaca, ya. Was-sahih alladzi nassu alaihi Syafi'i fil ya, dan pendapat yang sahih sebagaimana dimansuskan atau dinyatakan oleh Imam Syafi'i di dalam kitab beliau rahimahullah, yakni annaha tajibu fi ihdal khutbatain, ya, bahwasanya membaca Al-Qur'an itu hanya wajib di salah satu dari kedua khutbah, ya. La bi'ainiha, ya, tidak di di dalam salah satu dari kedua khutbah itu saja, tetapi tidak di dalam keduanya, ya, tapi salah satu saja itu kemudian sudah cukup. Wallahu a'lam, ya. Nah, jadi seperti ini pemirsa, ya, rukun dari khutbah Jumat itu di dalam kitab Kifayatul Akhyar karangan Imam Taqiyuddin Al-Hisni, dan ini rukun dalam mazhab Syafi'i, ya, salah satu kitab mazhab Syafi'i, ya. Jadi yang pertama kita memuji Allah Subhanahu wa taala dengan lafaz alhamdu, kemudian bersalawat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya. Kemudian yang berikutnya berwasiat untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan yang keempat berdoa kepada orang-orang yang beriman, berdoa untuk orang-orang yang beriman, dan yang terakhir adalah membaca salah satu ayat di dalam Al-Qur'an yang mana ayat itu dipersyaratkan untuk memberikan pemahaman, ya. Dan ini, ya, ketika khotibnya lupa, para jamaah, ya, atau pengurus masjid misalnya bisa mengingatkan, ya, misalnya dengan mendatangi khatib tersebut lalu kemudian menyampaikan dia dengan suara yang rendah misalnya, atau mencolek khatibnya, karena jangan sampai khatibnya itu lupa, ya. Kalau khatibnya lupa, rukunnya tidak terpenuhi, maka sholat Jumatnya menjadi tidak sah. Semoga bermanfaat. Hadani Allahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.